Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama penganut mayoritas di negara Indonesia. Mengingat hal itu, tentu saja tidak heran jika ada cukup banyak peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang hingga saat ini masih dilestarikan. Semua itu berkat seorang para wali-wali Allah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Mereka menyebarkan Islam dengan berbagai cara agar banyak diikuti oleh kaumnya. Peninggalan-peninggalan itu tetap dilestarikan masyarakat, baik dalam bentuk budaya maupun peninggalan bentuk fisik. Ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah Islam pada masa sejarah dulu, di antaranya adalah batu Quran. Batu Quran terletak di Kampung Cibulakan, Desa Kadubumbang. Nama Cibulakan yaitu bahasa Sunda dari kata ci yang berarti air dan bulak berarti pancar atau memancar. Jadi Cibulakan berarti air yang memancar. Cibulakan berjarak kurang lebih 14 km dari Pandeglang kota. Menurut kepercayaan warga setempat, konon dengan cara melakukan ritual mandi di batu Quran, seseorang diyakini tetap awet muda dan memiliki pancaran aura yang mempesona. Selain itu, bagi yang bisa menyelam dan berenang sambil mengitari batu Quran sebanyak 7 kali, diyakini permintaannya akan terkabul, baik itu jodoh maupun rezeki. Wallahu a'lam. Diketahui bahwasannya batu Quran ini muncul pertama kali berkaitan erat dengan kisah salah satu ulama Banten yang amat terkenal di abad ke-15 Masehi. Beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Mansur. Diyakini bahwa kemunculan batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansur ketika beliau akan pergi ke Tanah Suci untuk beribadah haji. Menurut sejarahnya, kala itu beliau hendak ke Mekah dan langkahnya diawali dari lokasi tersebut dengan membaca basmalah. Kemudian sampailah Syekh Maulana Mansur di Mekah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena berangkat dari sana, maka dalam kepulangannya pun beliau juga muncul dari sana, bersamaan dengan air yang tak pernah berhenti mengucur. Menurut masyarakat setempat, air yang tidak berhenti mengucur tersebut diyakini sebagai air Zam-Zam. Lalu, melihat kucurannya yang tidak berhenti, maka Syekh Maulana Mansur pun berkeinginan untuk menghentikannya. Dan untuk memulai usahanya terhadap air tersebut, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan dengan salat 2 rakaat di dekat pancaran air tersebut. Selanjutnya, ketika beliau sudah selesai dengan munajatnya, turunlah petunjuk agar Syekh Maulana Mansur menutup pancaran air tersebut dengan Al-Quran. Akhirnya, atas izin Allah, pancaran air pun berhenti dan berubahlah menjadi batu. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun, tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan, tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Karena itulah dinamakan dengan batu Quran yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering. Dari cerita rakyat yang berkembang, Syekh Maulana Mansur merupakan nama lain dari Sultan Haji, putra Sultan Banten ke-6, yaitu Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Batu Quran ini tidak pernah sepi dan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, terlebih jika mendekati bulan suci Ramadan. Menurut cerita lain, dipercaya kala itu Syekh Masruddin sedang berada di Mekah
Ketika beliau akan pulang ke Nusantara, beliau masuk ke dalam sumur Zam-Zam. Kemudian beliau muncul di sebuah mata air di Banten, tepatnya di sekitar daerah Cibulakan. Ketika Syekh Mansuruddin keluar, ternyata air tersebut tidak mau berhenti dan tetap saja mengucur. Akhirnya beliau mencoba menghentikannya dengan sebuah Al-Quran. Dan atas kuasa Allah, kucuran tersebut akhirnya berhenti. Kemudian dengan jari telunjuknya beliau mengukirkan tulisan Al-Quran pada batu. Kini batu tersebut dinamakan batu Quran.